Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu dan kita akan beribadah bersama, mensyukuri anugerah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia telah membimbing kita, menyertai kita dalam bulan-bulan yang kemarin, bulan-bulan yang lalu, dan kita memasuki bulan yang baru, bulan Juni, oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengungkapkan kerinduan kita kepada Tuhan melalui pujian. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Persilakan Bapak Pendeta boleh mentabiskan ibadah kita. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita akan menabiskan ibadah kita sambil kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Hanya pada Elohim jiwaku tenang, dari dialah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, perlindunganku yang tinggi, aku tidak akan pernah digoyahkan. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan. Kita boleh memasuki bulan yang baru. Biarlah nats ini boleh menjadi pegangan kita. Kita boleh memasuki bulan yang baru dengan hati, dengan jiwa yang tenang karena percaya bahwa Tuhan adalah keselamatan kita, gunung batu kita, perlindungan kita yang tidak akan pernah digoyahkan. Walaupun ribut dunia, walaupun banyak yang ketidakpastian di hadapan kita, masa depan, apa yang akan kita alami dalam bulan ini kita tidak tahu. Kita percaya dan kita tahu yakin betul bahwa Tuhan adalah perlindungan kita dan Dia tidak pernah gagal. Puji nama Tuhan. Mari kita bermazmur bersama dari Mazmur 121. Kita akan memuji Tuhan dan kita mau menguatkan iman kita melalui Mazmur ini, Mazmur 121. Saya akan membacakan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap ataupun tertidur penjaga Israel. Yahweh adalah penjagamu, Yahweh adalah naungan di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu pada siang hari atau bulan pada malam hari. Yahweh akan menjagamu dari segala kejahatan. Dia akan menjaga jiwamu. Yahweh akan menjaga pada saat engkau keluar dan pergi, pada saat engkau masuk. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dan sebagai persiapan dan doa kita mohon pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita menyatakan doa penyerahan kita kepada Tuhan melalui pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku
Doa dan perenungan firman disampaikan oleh hamba. Shalom semua, selamat pagi. Selamat hari Minggu, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi untuk puji dan memuliakan Tuhan, dan juga sekarang untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini kami datang kepada Tuhan, menyerahkan hati dan segenap pikiran, segenap keberadaan kami. Kami mau duduk diam di sekitar firman-Mu, dengar Tuhan mengajari kami melalui Roh Kudus. Kiranya hikmat dari Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran akal budi kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Mengerti kebenaran dari firman Tuhan. Sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan bijaksana. Sesuai dengan kehendak. Berfirmanlah, kami semua sedia mendengar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Pada pagi ini kita akan kembali meneruskan pembahasan kita dari Kisah Para Rasul. Kita akan meneruskan pembahasan dari Kisah Para Rasul. Kita sudah membahas Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 ya, dan itu adalah topik yang berbicara mengenai ketika Roh Kudus dicurahkan ya kepada para murid, lalu kemudian mereka dapat berbicara ya, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang bisa dimengerti ya oleh orang banyak yang pada waktu itu dari berbagai bangsa ya, orang-orang Yahudi datang untuk berziarah ya. Ini seperti di saat ini orang-orang Muslim ya, ini mereka datang ke Mekah untuk berziarah, mereka semua dari segala bangsa ya, dengan bahasa yang berbeda-beda ya. Nah, tetapi ketika Petrus dan para murid itu berbicara kepada mereka, mereka mendengarnya, mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa mereka sendiri ya, mereka bisa mengerti ya. Itulah mujizat dari ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu ya, ketika mereka begitu takjub ya, kemudian kagum, ayat 12, kemudian juga bingung, lalu bertanya-tanya apakah arti semua ini ya, meskipun ada yang mencemooh ya, ada yang mencemooh dengan mengatakan mereka sedang mabuk anggur ya, mereka sedang mabuk anggur. Nah, lalu kemudian kita melihat ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-41 ya, ini akan kita bahas pada pagi ini ya, bagaimana Petrus kemudian dia berkhotbah ya, dia berkhotbah. Ayat yang ke-14 dikatakan Petrus berdiri bersama ke-11 rasul lainnya, dan dengan suara keras ia berkata kepada mereka, hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang sedang berada di Yerusalem, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Ya, kami tidak sedang mabuk seperti yang kamu sangka, karena sekarang baru jam 9 pagi ya, jam 9 pagi itu bukan saatnya orang minum anggur ya, atau minuman keras. Ya, jadi di sini Petrus ya, dia membantah, dia mengatakan kami tidak sedang mabuk. Ya, lalu kemudian dia menjelaskan ya apa makna ya dari mereka ketika mereka berbicara, lalu kemudian yang disampaikan itu bisa dipahami ya oleh orang-orang dari segala bangsa. Nanti kita akan membahas atau membaca teksnya saat kita membahas bagian firman Tuhan ini. Pada pagi ini tema kita adalah khotbah yang memulai
gereja. Ya. Jadi inilah saat yang pertama gereja itu dimulai. Ya, gereja itu dimulai dengan kemudian 3.000 orang memberikan diri mereka dibaptis. Ya, itu dimulai sejak hari Pentakosta. Ya, dimulai sejak Roh Kudus dicurahkan, dimulai sejak Petrus, ya, dia berkhotbah. Kisah Rasul 2, 14-41. Nah, kita akan melihat poin yang pertama kita akan bahas, ya, Yoel bernubuat tentang pencurahan Roh Kudus yang baru saja mereka saksikan. Yoel bernubuat tentang pencurahan Roh Kudus yang baru saja mereka saksikan. Ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh Petrus. Ya, bahwa yang terjadi pada saat itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ya, ratusan tahun sebelum Roh Kudus dicurahkan. Ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Nah, di dalam bagian ini kita melihat 2 kali Petrus meminta pendengarnya untuk mendengarkan baik-baik, ya, apa yang dia dan para rasul lainnya sampaikan. Jadi tidak peduli betapa dinamis atau membosankan pembicara, ya, pendengar itu mempunyai tanggung jawab untuk mendengarkan dengan cermat. Kita melihat itu ayat 14, ya, di mana Petrus mengatakan, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang sedang berada di Yerusalem, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataan." Jadi dia menghimbau mereka untuk sungguh-sungguh memperhatikan, ya, dan mendengarkan apa yang disampaikan. Ayat 22, "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini." Ya, dan seterusnya. Ya. Jadi di sini kita melihat, ya, betapa Petrus dia menyadari, ya, bahwa apa yang mereka sampaikan itu sangat penting sekali untuk dipahami. Dan juga sama seperti kita dalam konteks kita sekarang, kita mesti mengerti, ya, kita mesti memahami kapan gereja itu mulai berdiri dan bagaimana gereja itu, ya, bisa sampai berdiri. Ya, kita ini semua adalah gereja, kan? Ya, gereja itu bukan gedung, ya, gereja itu adalah orang. Nah, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 14-41 ini, ya, Petrus dia mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel itu mengandung 3 poin penting. Yang pertama, ya, bahwa pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Pada akhir zaman. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, lalu kemudian dimulailah zaman gereja, itulah yang disebut akhir zaman. Jadi sejak, ya, Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu sampai saat ini, ya, kita ini semua sedang hidup pada akhir zaman. Dan kalau kita melihat situasi dunia saat ini, kelihatannya kita ini bahkan sedang hidup di akhir dari akhir zaman. Atau di penghujung dari akhir zaman itu. Ya, sebelum seperti yang dinubuatkan di Alkitab, ya, itu masa antikristus. Masa kesusahan yang besar akan terjadi. Ya, kita lihat dunia ini semakin rusak. Kemudian peperangan, ya, ini terus bereskalasi kelihatannya ini, dan kita tidak tahu, ya, ujungnya itu seperti apa. Ya, jadi pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Dan kita ini semua hidup pada akhir zaman. Ayat 17. Dan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya, akhir zaman itu disebut hari-hari terakhir. Firman Elohim, "Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang, maka anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang muda akan melihat penglihatan,
dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bahkan aku pun akan mencurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan hamba-hambaku perempuan pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya. Jadi pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Ya, dia tidak pilih-pilih. Waktu kedatangan Yesus yang pertama hingga kedatangannya yang kedua kali, semuanya dapat disebut sebagai akhir zaman. Ya, jadi sejak Yesus datang, kemudian mulai dia menyelesaikan karya keselamatan, dan mulai itu zaman gereja hingga saat ini, saudara, ya, itu yang disebut akhir zaman. Karena kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua. Nah, poin utama Petrus di sini bukanlah bentuk khusus pencurahan roh itu, ya, namun lebih kepada pencurahan Roh Kudus kepada semua manusia. Bukan hanya para nabi, imam, atau orang tertentu saja, bahkan anak-anak pun akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Jadi, sebelum masa Tuhan Yesus, atau sebelum era Pentakosta, Roh Kudus itu dicurahkan atau diberikan kepada orang-orang tertentu yang Tuhan, ya, sedang atau mau memakai mereka untuk menyampaikan, ya, rencana Tuhan atau kehendak Tuhan. Jadi itu spesifik. Ya, misalnya Roh Kudus atau Roh Tuhan itu memenuhi Musa misalnya, atau memenuhi nabi-nabi tertentu, kemudian mereka bernubuat, mereka melakukan sesuatu kepada Elia, kepada Elisa misalnya. Nah, tetapi itu hanya kepada orang-orang tertentu. Tapi sejak Pentakosta itu diberikan kepada semua orang. Ya, Roh Kudus diberikan kepada semua manusia. Ya, bukan hanya kepada orang-orang tertentu, misalnya para nabi, raja, atau imam. Lalu kemudian, itu tadi poin yang pertama, ya. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, itu yang menandai akhir zaman. Ya, dan itu sudah terjadi sejak 2000 tahun yang lalu, dan terus terjadi hingga saat ini. Kemudian yang kedua, pencurahan Roh Kudus ini akan diikuti oleh suatu masa penghakiman yang mengerikan. Jadi roh Tuhan itu dicurahkan kepada semua orang, lalu kemudian Injil diberitakan, banyak mujizat terjadi, ya, itu keselamatan Tuhan diberikan kepada semua orang yang mau mendengar dan menerimanya. Ya, tetapi pencurahan Roh Kudus ini pun juga akan diikuti oleh suatu masa penghakiman yang mengerikan. Ya, kita bisa melihat ayat 19-20, dan aku akan membuat keajaiban-keajaiban di langit di atas dan tanda-tanda mujizat di bumi di bawah, darah, api, dan kabut asap. Ya, ini bicara soal pembunuhan, ini bicara soal peperangan. Ya, matahari akan berubah menjadi gelap, yang kalau saya menafsirkan itu sebagai perang nuklir, dan bulan menjadi darah sebelum hari Tuhan yang besar dan mulia itu datang. Ya, hari Tuhan yang besar dan mulia itu berbicara tentang ketika Yesus datang di awan-awan dan dia datang sebagai hakim yang agung. Akan ada masa penghakiman yang kalau di dalam kitab Wahyu itu disebut sebagai masa kesengsaraan yang besar, masa penganiayaan yang besar. Jadi keselamatan dari Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa, juga kemudian diikuti dengan pekerjaan si setan, si iblis, yang dia pun terus, ya, itu menanamkan benih-benih kejahatan itu di seluruh dunia, saudara. Sehingga manusia sekarang ini makin jahat. Manusia semakin mementingkan diri sendiri, ya kan? Itu yang terjadi di seluruh dunia. Sehingga akan ada penghakiman, ya, ada penghakiman yang mengerikan. Beberapa orang mengaitkan tanda-tanda di langit ini dengan gelapnya langit pada hari penyaliban Yesus dan memahaminya sebagai tanda datangnya hari Tuhan.
Ada pula yang menafsirkan tanda-tanda ini sebagai simbol kiamat apapun, ya, baik itu ya, gunung berapi yang meletus, gempa bumi, kebakaran atau apapun, ya itu adalah simbol dari kiamat. Nah, kalau kita membaca Wahyu 6 ayat 12, di situ ada ramalan ya, atau nubuatan tanda-tanda yang sama ketika anak domba membuka meterai ke-6 pada masa kesengsaraan yang besar. Jadi dunia kita ini sedang menuju ya sebelum Tuhan Yesus datang kembali akan ada masa kesengsaraan yang besar. Yang lebih hebat itu daripada perang dunia pertama, perang dunia kedua, atau wabah manapun. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Ya, sehingga kita perlu bersiap-siap. Ya, karena kita tidak tahu itu persisnya. Tapi itu sedang terjadi. Dan akan terus bereskalasi. Ya, jadi ini. Nah, namun ada kabar baiknya kalau kita membaca dari khotbah Petrus, bahwa setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Roh Kudus dicurahkan, kemudian keselamatan Tuhan itu disambut oleh banyak orang yang bertobat, diselamatkan, menerima Roh Kudus, ya, penginjilan terus terjadi, tapi kemudian ada masa kesengsaraan yang besar, masa kesusahan yang besar, ya. Kalau kita melihat dunia ini bukan makin mudah ya. Dunia ini makin susah, betul ya? Cari kerja itu makin susah. Gak tahu, seperti ada yang mendesain. Jadi seperti ada tangan-tangan jahat yang mendesain. Kadang-kadang kalau kita pikir ya, kenapa kok orang menciptakan teknologi yang luar biasa, robot lah apa segala macam, tapi menyebabkan begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, iya kan? Sekarang ya itu makin apa namanya, bank aja misalnya, ya orang tidak perlu ke bank lagi atau ya jarang sekali kita harus pergi ke bank, tinggal pakai m-banking aja. Akibatnya apa? Semakin sedikit orang yang bisa diterima bekerja di bank. Ya, cari pekerjaan itu makin susah. Kalau kita lihat ini dari Komperta, ini rumah kami sampai ke Tajam itu ada berapa ratus dagang asongan, pedagang kaki lima yang jualan es teh jumbo 3.000, ada yang 2,5. Berapa banyak kiosnya? Nambah terus. Jadi dunia ini makin sulit. Dan itu harus kita beritahukan kepada anak-anak kita. Bahwa dunia ini makin sulit. Cari kerja makin sulit. Makanan makin mahal. Walaupun kita memang harus menjadi agen-agen perubahan ya, dimanapun kita berada. Kita coba membantu itu semampu kita. Itu dengan apapun yang bisa kita lakukan. Tapi ini pemanasan global ini akan semakin meningkat terus. Ini kekacauan. Ini ada yang mengatakan bahwa sebetulnya dunia ini sedang berperang. Ya, Amerika dengan Cina, dengan Rusia, dengan Eropa itu semua ini sedang berperang sebetulnya. Skalanya masih masih belum seberapa, tapi akan terus itu semakin meningkat. Nah, jadi ketika kehidupan ini semakin sulit dan kita akan ya, masuk ke dalam yang disebut masa kesengsaraan yang besar, ada kabar baik yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Petrus yang dikuasai oleh Roh Kudus ketika dia berkhotbah. Dia mengatakan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, kepada nama Yahweh, kepada nama Yesus akan diselamatkan. Jadi di tengah-tengah kehidupan yang sulit, kehidupan yang berat, ya kita harus selalu ingat untuk menyerukan, memanggil nama Tuhan, ya, memanggil nama Yesus.
Kita harus senantiasa menjadikan Tuhan itu sebagai sekutu utama kita. Bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan keluarga, tapi Tuhan sendiri harus menjadi sekutu utama kita, karena itu jaminan ya supaya kita bisa diselamatkan. Ya, jadi itu poin yang pertama, yaitu makna dari kutipan nubuatan Yoel yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Kemudian yang kedua yang kita bisa melihat di sini adalah poin yang kedua yang penting yang dia sampaikan, bahwa Elohim menyatakan, telah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus. Jadi ketika gereja berdiri, ya, dan itu terjadi pada hari Pentakosta, khotbah yang memulai gereja itu tadi apa? Itu tema ya dari Kisah Rasul pasal 2 ini, khotbah yang memulai gereja. Jadi gereja itu bisa berdiri ketika dia menyatakan Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus. Yesus itu adalah penguasa dan dia adalah Sang Mesias yang diurapi, Kristus yang diurapi untuk menyelamatkan umat. Nah, kita lihat itu di dalam ayat 22 sampai 36. Ya. Ini saya bacakan untuk kita. Hai orang-orang Israel, ya, ini bagian dari khotbah Petrus, dengarkanlah perkataan ini. Yesus orang Nazaret, seorang yang dipilih Elohim, dinyatakan kepadamu dalam kuasa, keajaiban dan tanda-tanda mujizat yang dilakukan Elohim melalui dia di tengah-tengah kamu, seperti yang telah kamu sendiri ketahui. Sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan diketahui sebelumnya oleh Elohim. Dia telah diserahkan kepadamu, lalu kamu membunuhnya dengan menyalibkannya melalui tangan orang-orang durhaka. Tetapi Elohim membangkitkan dia dari kematian dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia dikuasai oleh maut. Karena dia adalah Tuhan. Sebab Daud berkata mengenai dia, aku senantiasa melihat Tuhan di depanku, karena dia ada di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, lidahku bersukaria, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Karena engkau tidak akan membiarkan jiwaku tetap tinggal dalam dunia orang mati. Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu mengalami kebinasaan. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau memenuhi aku dengan sukacita di hadiratmu. Saudara-saudaraku, izinkanlah aku berbicara terus terang kepadamu mengenai Daud, leluhur kita, bahwa ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya ada di tengah-tengah kita sampai hari ini. Lihat ya, di sini Petrus ya, dia merujukkan Yesus dengan Daud. Nanti kita akan melihat mengapa itu penting. Karena ia seorang nabi, ya, jadi Daud itu dia seorang raja, tapi dia juga seorang nabi yang menyampaikan firman Tuhan, ya, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Daud tahu bahwa Elohim telah bersumpah kepadanya bahwa dari keturunannya akan bangkit Mesias yang akan duduk di atas tahtanya. Ya, itu Tuhan sendiri katakan kepada Daud bahwa aku akan mendudukkan keturunanmu di atas tahtanya, dan tahtanya itu akan kekal, akan selama-lamanya. Siapa itu? Kalau Salomo, nggak mungkin. Salomo mati. Ya, lalu kemudian terus ke bawah yang masih keturunan Daud, semuanya mati. Tapi itu berbicara tentang siapa? Atau jadi itu berbicara tentang siapa? Itu berbicara tentang Kristus. Ya, makanya kalau kita membaca kitab Injil, ya, itu penting sekali kita memahami ketika Yesus itu dikatakan dia Yesus dari Nazaret, dia adalah keturunan Raja Daud, ya. Itu penting. Mengapa? Karena itu berbicara tentang a messianic promise, ya, janji mesianik. Bahwa Elohim sendiri akan mendudukkan keturunan Daud itu di atas tahtanya untuk selama-lamanya. Dia akan menjadi raja, dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Ya, ingat ya, di sini Petrus dia berbicara kepada siapa? Dia berbicara kepada orang-orang dari segala bangsa yang beragama Yahudi
Artinya apa? Mereka memahami perjanjian lama. Mereka memahami Taurat. Jadi dia menjelaskan bahwa Yesus itu dia adalah keturunan dari Raja Daud dan Tuhan sedang dan telah menggenapi janjinya bahwa kerajaannya akan kekal untuk selama-lamanya. Maka ia sudah melihat dan berbicara sebelumnya mengenai kebangkitan Mesias, bahwa dia tidak akan tetap tinggal dalam kematian. Daud dia sudah melihat itu. Mesias tidak akan tetap tinggal dalam kematian, demikian pula tubuhnya tidak akan mengalami kebinasaan. Dialah Yesus yang telah dibangkitkan oleh Elohim, mengenai dia kami semua adalah saksi. Setelah ditinggikan di sebelah kanan Elohim, menerima Roh Kudus yang dijanjikan Bapa, dia mencurahkannya seperti yang sedang kamu lihat dan dengar sekarang. Sebab Daud tidak naik ke surga, melainkan ia sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Ayat 36 ini penting. Karena itu semua orang Israel harus mengetahui dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Ya, Elohim telah menjadikan atau Elohim menyatakan Yesus yang kamu salibkan itu, dia adalah Tuhan dan Kristus. Ya, karena dia hidup untuk selama-lamanya. Ya, jadi ini poin yang kedua, Elohim menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Bagaimana bisa? Melalui apa? Yang pertama, Yesus dinyatakan sebagai Tuhan dan Kristus melalui mujizat-mujizatnya. Kita bisa melihat ayat 22. Ya, hai orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Ya, Yesus orang Nazaret, seorang yang dipilih Elohim, dan yang dinyatakan kepadamu dalam kuasa, keajaiban-keajaiban, dan tanda-tanda mujizat yang dilakukan Elohim melalui dia di tengah-tengah kamu seperti yang telah kamu sendiri ketahui. Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus melalui apa? Melalui mujizat. Ya, kita ingat peristiwa Tuhan Yesus ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Lumpuh diturunkan dari tengah-tengah itu atap rumah itu ya. Yesus sebelum menyuruh dia bangun dan mengangkat ininya, apa kasurnya, Yesus terlebih dahulu mengatakan, nak, dosamu sudah diampuni. Kemudian orang Yahudi, ahli Taurat yang ada di situ, mereka heboh. Ini penghujatan katanya. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Dan Yesus katakan, mana lebih mudah? Mengatakan dosamu diampuni atau mengatakan bangunlah ya, dan angkatlah tilam. Lalu Yesus mengatakan supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, maka aku berkata, sekarang kau bangun dan angkat tilam. Orang itu sembuh. Jadi melalui mujizatnya, ya, Yesus itu bisa kita yakini ya, atau dinyatakan sebagai Tuhan dan Kristus. Itu yang pertama, melalui mujizatnya. Yang kedua, melalui kematiannya. Dia telah diserahkan kepadamu, lalu kamu membunuhnya dengan menyalibkannya melalui tangan orang-orang durhaka. Yesus menjadi Mesias, Yesus menjadi Tuhan, itu melalui kematiannya ya, karena memang dia datang untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Jadi Elohim menyatakan atau mengesahkan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus melalui kematiannya. Kemudian Elohim mengukuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus melalui apa? Kebangkitannya. Ya, tetapi Elohim membangkitkan dia dari kematian dengan melepaskannya dari sengsara maut karena tidak mungkin dia dikuasai oleh maut. Bagaimana mungkin Yesus bisa dikuasai oleh maut? Sosok yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah hidup. Aku adalah sang pemberi hidup. Bagaimana mungkin dia bisa dikuasai oleh maut?
Tetapi untuk sejenak, sepertinya dia dikuasai oleh maut, tetapi dia mati sebagai kurban. Anak domba yang dikurbankan bagi dosa-dosa. Ya, jadi Elohim mengukuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus itu melalui kebangkitannya. Nah ini, ya tadi kita sudah bahas. Kemudian Elohim mengukuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus melalui apa? Peninggiannya dan pencurahan Roh Kudus. Yesus setelah ditinggikan di sebelah kanan Elohim dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan Bapa, dia mencurahkannya. Jadi Tuhan Yesus bersama dengan Bapa mencurahkan Roh Kudus, itu seperti yang dia katakan di dalam, kalau saya tidak salah, Yohanes 14 ya. Dan Bapa akan mencurahkan Roh Kudus, akan mengutus Roh Kudus kepada kami. Dia mencurahkannya. Jadi ini poin yang keempat, Elohim mengukuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus melalui peninggiannya dan pencurahan Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan melihat poin yang ketiga dari teks kita, ya. Apa tanggapan orang banyak dan apa tiga hal yang harus mereka lakukan. Jadi setelah mereka mendengar khotbah Petrus, ya, jadi sekali lagi ya, ini khotbah yang sangat penting karena khotbah ini menandai dimulainya gereja. Gereja dimulai melalui pencurahan Roh Kudus, kemudian ya, Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul, kemudian nanti kepada semua orang percaya, itu dijelaskan oleh Rasul Petrus dalam poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan. Dan fokusnya itu adalah Yesus. Ya, itu Petrus itu mengatakan bahwa kita sekarang hidup ya pada akhir zaman. Dan akhir zaman itu ditandai dengan kedatangan Mesias. Jadi kita ini sekarang hidup pada masa Mesianik. Dan karena kita hidup di akhir zaman, pada masa Mesianik, harus ada seorang Mesias. Dan Mesias itu adalah Yesus Kristus. Siapa dia? Dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah Kristus. Dia adalah yang diurapi. Dan oleh karena kita hidup pada masa Mesianik, dengan Yesus Kristus ya sebagai Tuhan dan Mesias, maka ada tiga hal yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 37, ya ini bagaimana orang menanggapi ya apa yang disampaikan oleh Petrus. Ketika mendengar hal itu, hati mereka tersentuh. Lalu mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, "Saudara-saudara, apakah yang harus kami lakukan?" Ya, hati mereka tersentuh. Kemudian mereka bertanya, kalau gitu apa yang harus kami lakukan? Jadi penting sekali bagi kita untuk ya menyampaikan Injil dengan benar ya dan membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati orang supaya Roh Kudus sendiri yang menyentuh hati mereka. Karena apa? Karena kita tidak bisa membuat orang beriman kepada Tuhan. Tidak bisa kita membuat orang bisa beriman kepada Kristus. Itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita itu adalah memberitakan Injil, memberitakan firman. Makanya saya setiap hari saya memberitakan Injil, saya berdiskusi ya dengan orang-orang yang tidak percaya ya melalui medsos setiap hari. Kemudian menjelaskan siapakah Yesus kepada mereka. Tetapi saya tidak punya kuasa, saya tidak sanggup. Ya, saya tidak mampu untuk membuat dia percaya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tugas saya memberitakan Injil. Tugas Anda memberitakan Injil. Untuk mereka bisa percaya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika Petrus, dia memberitakan Injil, dia menjelaskan siapakah Yesus, apa makna pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di hati banyak orang,
hati mereka tersentuh, sehingga kemudian mereka bertanya, kalau gitu kami harus melakukan apa? Nah, setelah mereka memiliki keyakinan, ada 3 hal yang harus mereka lakukan, yaitu mereka harus bertobat, kemudian mereka harus dibaptis, baru kemudian mereka bisa menerima janji-janji Tuhan. Mereka harus juga berjanji akan mengikut Tuhan, ya, dan menerima janji-janji. Ayat 38. Petrus menjawab, bertobatlah. Ya, bertobat itu artinya berpaling. Ya, bertobat dari dosa, meninggalkan dosa, mengakui dosa. Pertama tentu orang sebelum bisa mengaku dosa, dia harus menyadari bahwa dia adalah orang berdosa, kan? Ya, dia menyadari dia orang berdosa, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, kemudian dia bertobat. Ya, dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dia menyadari dia tidak mungkin bisa diselamatkan dengan perbuatan baiknya, kemudian hendaklah kamu masing-masing dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus untuk penghapusan dosamu. Lalu kemudian apa? Mereka dibaptis dalam nama Kristus. Mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mereka dibaptiskan, ya, di dalam kematian Kristus, supaya sama seperti Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita, kemudian dia juga bangkit, kita juga bangkit bersama-sama dengan Yesus, lalu kemudian bangkit untuk apa? Menerima karunia Roh Kudus, menerima Roh Kudus sebagai materai kehidupan yang kekal. Sebab janji ini adalah bagi kamu dan bagi anak-anak, bahkan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu mereka yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Terima janji. Janji ini adalah bagi kamu dan bagi anak-anakmu. Juga bagi semua orang yang masih jauh, mereka yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan sungguh-sungguh menasihati, selamatkanlah dirimu dari generasi yang jahat ini. Ya. Jadi 3 hal ini yang perlu. Ya. Ini setelah kita memberitakan Injil, orang kemudian mendengarnya, Roh Kudus menyentuh hati mereka, lalu apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus bertobat. Ini sama seperti kita juga. Bertobat, mengakui kita orang berdosa. Kita tidak layak. Lalu kemudian apa? Kita menerima Yesus. Dibaptiskan dalam Roh Kudus, lalu kemudian apa? Kita akan menerima janji, yaitu karunia Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada, nah hasilnya, ya ini luar biasa ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini, ada 3.000 jiwa diselamatkan. Jadi gereja mula-mula dimulai dengan 3.000 jiwa yang diselamatkan. Mereka yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Inilah gereja yang pertama. 3.000 jiwa. Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah, dia menyampaikan, menjelaskan apa itu makna yang sedang terjadi. Ya, makna dari pencurahan Roh Kudus. Dan fokusnya adalah Mesias, Kristus. Orang harus percaya kepada Kristus. Lalu kemudian gereja. Dan ini menarik ya, karena ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus sudah nubuatkan tentang Petrus, kan? Waktu Petrus, ya itu Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Mereka bilang, ada yang bilang kau adalah Elia, kau adalah Yohanes Pembaptis, kau adalah nabi yang lain. Tapi kamu, menurut kamu, aku ini siapa? Kata Tuhan Yesus. Maka Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, dia mengatakan, engkaulah Mesias, putra Elohim yang hidup. Engkaulah Mesias, putra Elohim yang hidup. Lalu kemudian setelah Yesus disalib, mati, bangkit, menampakkan diri selama sekian puluh hari, lalu kemudian naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Kita lihat orang yang sama yang Tuhan Yesus katakan, Petrus, kau adalah Petrus.
dan di atas pengakuanmu bahwa aku adalah Mesias, aku akan mendirikan gereja, dan itu digenapi pada hari ya, setelah Petrus dia berkhotbah. Jemaat ditambahkan kira-kira 3.000. Nah, singkatnya pesan Petrus itu apa? Pesan Petrus adalah karena Elohim telah menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Kristus atau Mesias yang akan menghakimi dunia, maka orang-orang berdosa harus tutup. Karena Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Mesias, dia adalah Kristus yang diurapi. Dan dia akan menghakimi dunia ini. Maka setiap orang berdosa, mereka harus bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Saya akan menutup bagian firman ini dengan sebuah ya, ilustrasi atau kesimpulan. Ya, ini sebagai kesimpulan. Ya, bertahun-tahun yang lalu ada seorang pengkhotbah di ini Anglikan yang hebat ya, bernama Charles Simeon. Ya, seorang pengkhotbah Anglikan dari awal abad ke-19. Charles Simeon dia menyatakan dia mempunyai 3 tujuan dalam khotbah. Ini tadi kita lihat Petrus dia berkhotbah ya. Hari ini kita membahas khotbahnya Petrus yang memulai era gereja, ya, memulai berdirinya gereja. Dan Charles Simeon di dalam khotbahnya dia mengatakan ada 3 tujuan dalam khotbah saya. Yang pertama adalah saya berkhotbah untuk meninggikan juru selamat. Ya. Jadi siapapun hamba Tuhan, ya, itu siapapun pendeta yang Anda dengar, kalau dia khotbah itu meninggikan dirinya, ya, itu pasti bukan dari Tuhan isi khotbahnya. Tapi kalau dia meninggikan Kristus, memuliakan Kristus, itu yang benar. Pasti itu dari Tuhan. Kemudian yang kedua dia katakan, tujuan khotbah saya adalah untuk merendahkan orang berdosa. Ya, dalam pengertian orang berdosa harus menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Semua orang harus menyadari dia adalah orang berdosa. Sama seperti saya sendiri adalah orang berdosa. Saya juga tidak layak. Oleh sebab itu tidak ada kebanggaan yang bisa saya bawa itu ke hadapan Tuhan. Ya, untuk merendahkan orang berdosa dan untuk apa? Meningkatkan kekudusan. Bahwa saya harus hidup di dalam kekudusan karena Tuhan yang saya layani itu adalah Tuhan yang kudus. Ya, kiranya ini juga ya, menjadi sebuah tujuan ya dalam kehidupan kita. Ingat ya, khotbah itu bukan hanya ini seperti saya dan Ibu Pendeta yang setiap minggu ganti-gantian khotbah. Khotbah itu bukan hanya seperti ini, Saudara. Anda setiap minggu apa itu pergi ke gereja, menghadiri ibadah, lalu mendengar khotbah. Kehidupan pribadi Anda, kehidupan pribadi kita, itu juga adalah khotbah kita. Bahkan itu khotbah yang bahkan lebih keras, lebih kuat. Kehidupan pribadi kita itu yang disaksikan oleh orang banyak, itu lebih kuat ya daripada, itu sering kali ya, itu lebih kuat daripada yang disampaikan di atas mimbar. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang menginspirasi ya, memotivasi setiap kita bahwa oh, saya hidup untuk meninggikan Kristus. Dan saya harus menyadari saya orang berdosa dan semua orang harus menyadari bahwa mereka orang berdosa harus rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak boleh sombong. Karena orang kalau sombong tinggi hati di hadapan Tuhan itu ya dia nggak bisa ditolong. Tuhan itu nggak bisa tolong orang yang seperti itu. Harus rendah hati, kemudian harus hidup di dalam kekudusan. Terus menerus harus ditingkatkan. Ya, menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Amin.
Kita akan menaikkan doa syafaat, tapi sebelum doa syafaat, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus terlebih dahulu. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur. Nanti setelah perjamuan kudus, saya minta Ibu Pendeta untuk uh, berdoa, ya, sekaligus menaikkan doa syafaat. Mari kita semua lebih dahulu berdoa untuk merespon firman Tuhan dan juga mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar pagi ini bahwa era gereja dimulai pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Kemudian para murid menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjelaskan siapakah Yesus, siapakah Mesias, dan mereka hidup pada zaman yang mana. Dan kami diingatkan kami sedang hidup pada akhir zaman. Bahkan saat ini kami hidup di penghujung dari akhir zaman. Kami melihat dunia yang semakin rusak, kehidupan yang semakin sulit. Dan kami tahu bahwa Engkau akan datang untuk mengangkat kami, untuk menjemput kami, dan juga untuk menghakimi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi bilangan dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena kami sudah memberikan hidup kami bagi Kristus. Menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang luar biasa ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan memasuki meja perjamuan kudus-Mu. Kiranya Tuhan melayakkan kami, menyucikan hati dan pikiran kami dari segala dosa melalui darah Tuhan Yesus, dan melayakkan kami untuk masuk ke dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir bersama dengan murid-muridnya, dan Tuhan Yesus mengambil roti, lalu kemudian Dia memecah-mecahkannya dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, memberikan penghormatan kepada tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Dan mengingat firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilurnya kita semua sudah sembuh. Inilah roti dari surga, roti kehidupan yang turun dari surga, berikan kehidupan yang kekal bagi kita. Karena ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita memakannya dengan penuh iman dan pengucapan syukur. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, lalu Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk penebusan dosa, untuk keselamatanmu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Darah ini melambangkan darah anak domba Elohim, yang dicurahkan untuk
menghapus dosa-dosa kita. Minumlah dengan penuh iman dan dengan penuh pengucapan. Saya minta Ibu Pendeta bisa menutup kita dalam doa sekaligus menyampaikan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sungguh baik. Terima kasih Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan selalu memperhatikan kami, menuntun kami. Anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, selalu Tuhan sediakan untuk kami. Terima kasih Bapa, terutama berkat-Mu yang tertinggi yang Engkau berikan kepada kami, yaitu pengorbanan Putra-Mu demi pengampunan dosa kami, demi pengudusan kami. Engkau menyerahkan Putra-Mu supaya kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memasuki bulan yang baru. Biarlah kami tetap ingat akan Tuhan. Kami melakukan perjamuan kudus supaya kami tetap ingat kepada Kristus. Tuhan Yesus, Engkau meminta kami untuk mengingat akan Engkau. Di dalam seluruh kehidupan kami, apapun yang kami alami dan jalani, kami mau ingat akan Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh senantiasa memberikan belas kasihan dan kemurahan. Kami mohon pengampunan Tuhan atas kelalaian dan pelanggaran kami sebagai bangsa di hadapan Tuhan. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Jika kami boleh melihat begitu banyak kesalahan dan kejahatan terjadi di televisi, di berita, kami senantiasa mendengar berita-berita kejahatan, berita-berita kecurangan, berita-berita penyelewengan, penipuan. Tuhan, ampunilah kami. Kasihanilah kami Tuhan. Tolonglah para pemimpin kami, para penegak hukum, di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin bangsa ini. Berkatilah mereka dengan hikmat Tuhan, tunjukkanlah kepada mereka jalan yang lurus, yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Berkatilah para pemimpin kami, tolonglah mereka ya Tuhan, dan juga kami sebagai rakyat Indonesia. Biarlah kami terus boleh mendoakan dan memberkati para pemimpin kami. Karena itulah yang Tuhan juga tugaskan kepada kami sebagai rakyat. Terima kasih Tuhan, biarlah hukum, keadilan, kebenaran, damai sejahtera, keamanan boleh terus memerintah di dalam bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan juga gereja Tuhan di Indonesia, kiranya terus boleh menjadi garam dan terang, boleh menjadi pendoa syafaat bagi bangsa kami di hadapan Tuhan. Dan juga anak-anak-Mu, orang percaya, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan berkati. Dalam kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami, dalam sukacita kami, biarlah Tuhan senantiasa boleh hadir bersama dengan kami. Berkatilah dan tolonglah kami yang sedang sakit, berikanlah kami kesehatan. Kami yang sedang bergumul mempunyai pergumulan doa pribadi di hadapan Tuhan,
Kiranya Tuhan memberikan jawaban, memberikan jalan keluar untuk kami. Di dalam pekerjaan, studi, maupun di dalam keluarga kami masing-masing. Kami yang mengurus orang tua, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak-anak, Tuhan berkati kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, kami alaskan doa ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sebelum kita akan menerima doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, mari kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 573, dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini dalam doa dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada minggu pagi ini. Biarlah menyenangkan hati-Mu, dan biarlah hidup kami menjadi surat yang terbuka, surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang, dan kehadiran kami di atas muka bumi ini menjadi berkat yang besar. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dan damai sejahtera, kelimpahan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap saudara, memenuhi, melimpah di dalam kehidupan setiap saudara, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Pujilah Halik semesta,